Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa seperti biasa setiap hari. Kami dari Amarket hadir menghampiri rekan trader bersama Amarket, bersama saya Moritz. Kita kembali dalam acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025. Seperti biasa kami akan memberikan sedikit analisa buat rekan trader, memberikan sedikit informasi buat rekan trader agar rekan trader memiliki sedikit gambaran tentang keadaan yang terjadi pada pasar di hari ini. Oke, rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, rekan trader, kalau rekan trader lihat dengan jelas bagaimana kita mulai indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin mengalami sedikit pelemahan yang sangat signifikan. Di awal pasar Asia pembukaan aja udah turun rekan trader, walaupun sempat naik, tapi di penutupan dia kembali turun lagi dan ditutup di seputaran 98.250. Hari ini naik sangat luar biasa. Dan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana Euro USD kemarin mengalami penguatan pasca pelemahan yang terjadi 3 hari yang lalu, menguat hingga level 1.16712, walaupun akhirnya ditutup seputaran 1.16395. Dan untuk pound sterling kemarin pun juga naik hingga menyentuh level 1.34922. Sedangkan untuk gold kemarin sangat luar biasa, menembus level 3.390-an ya. Mencoba untuk menjadi 3.400 tapi tidak sempat, gagal. Dan hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, kembali lagi ke 3.373. Apakah dia ini bisa kembali lagi ke 3.390-an atau menuju ke 3.400? Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk USD yen Jepang pada prinsipnya kemarin mengalami pelemahan yang signifikan. Sempat turun di 146.924, tapi akhirnya ya naik turun lah, biasa itu. Dan ditutup di seputaran 147.391. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa untuk setiap hari selalu akan ada tema-tema yang sangat luar biasa yang kami berikan buat rekan trader semuanya. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas tentang aksi profit taking mewarnai pelemahan emas. Nah, ini dia rekan trader, dari judulnya aja kita udah bisa lihat bahwa bagaimana aksi profit taking yang terjadi mewarnai pelemahan emas pada hari ini. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa secara tendensi emas memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Kemarin di tema saya menyatakan bahwa pergerakan menuju 3.400 kalau rekan trader melihat di tulisan-tulisan saya, terutama di FX Trade rekan trader, dan itu memang hal itu benar-benar terjadi rekan trader. Dia sempat naik ke 3.397, tapi dinamika yang terjadi, kenaikan yang terjadi di hari kemarin tidak lepas dari bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump yang menyatakan akan memecat Lisa Cook, salah satu anggota The Fed. Dia punya kasus yang terjadi dan kasus ini menjadi pintu untuk bagaimana melemahkan The Fed yang dilakukan oleh Donald Trump. Ancaman untuk pelemahan, akan tetapi Lisa melawan rekan trader karena secara garis besar memang presiden tidak bisa dan tidak punya kepentingan untuk bisa memecat, kecuali ada kasus yang benar-benar luar biasa. Dalam hal ini kasus hukum, rekan trader bisa menjadikan ajang untuk masuk. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa bagaimana emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita lihat rekan trader, hal itu terjadi. Akan tetapi kalau kita lihat juga, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa pergerakan yang terjadi pada emas ini sempat mengalami pelemahan, dan pelemahan ini terjadi pada hari ini. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas jatuh kembali lagi keluar zona, agak sedikit turun menuju ke 3.373 rekan trader. Dan ini adalah hal yang biasa rekan trader. Ini adalah suatu aksi profit taking yang dilakukan oleh pasar, mengingat secara garis besar tendensi ini dibutuhkan untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sekali lagi saya bilang, ini adalah aksi profit taking yang dilakukan oleh pasar karena melihat bahwa kenyataan yang terjadi, emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader.
Kalau rekan trader lihat pola pergerakan yang terjadi pun juga kita udah bisa lihat polanya udah terbentuk rekan trader. Ya, sampai di posisi paling terendah itu terjadi di seputaran 3.311. Ini terjadi pada tanggal 20 bulan 8. Tapi setelah itu dia lihat rekan trader, dia berubah naik. Ini semenjak pidato di Jackson Hole, dia naik lagi. Sekarang merupakan aksi di mana dia sedikit mengalami pelemahan. Akan tetapi rekan trader, analisa yang saya berikan, saya coba tawarkan buat rekan trader bahwa ini merupakan awal sebelum dia akan mencoba naik lagi ke posisi yang paling tinggi. Dan prediksi saya, emas ini akan mencoba hingga menembus level 3.400. Ini merupakan awal untuk emas mencoba naik ke posisi 3.400. Oleh karena itu secara garis besar, rekan trader, kalau kita mau lihat bahwa pelemahan yang terjadi sekarang itu adalah hal yang biasa, bagaimana pasar bereaksi, karena secara garis besar tendensi pun juga akan tetap naik. Ibarat kalau bertarung pun juga, bertempur juga, bertinju juga, kan ada time-nya untuk kita istirahat. Dan untuk sekarang ini adalah time-nya untuk cooling down dulu sebelum terbang tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, ingat pertemuan FOMC 2 atau 3 minggu lagi, ini adalah waktu-waktu time yang krusial dan ini dibutuhkan momen yang penting untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, dalam asumsi saya, emas lagi mencari momen tersebut. Pelemahan yang terjadi adalah hal yang biasa, tapi secara garis besar emas punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, seiring dengan pernyataan dovish yang dilakukan oleh Jerome Powell dan seiring dengan stigma atau pernyataan menyatakan bahwa dia sudah membuka diri untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan September nanti. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi aksi profit taking yang terjadi sekarang ini merupakan hal yang biasa. Ini pun juga dipengaruhi oleh situasi kondisi yang terjadi di Amerika. Pertempuran antara Donald Trump membuka front baru lagi dengan Lisa Cook. Donald Trump sudah bisa menangkap kepalanya si Jerome Powell, tinggal dia mengamankan permasalahan ini dan setelah itu emas akan terbang tinggi. Dan ini juga kita tidak bisa lepas juga dari bagaimana situasi geopolitik yang terjadi juga, di mana Donald Trump benar-benar menekan Rusia dan Ukraina. Ini juga merupakan alasan bahwa emas masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aksi profit taking yang terjadi hal yang biasa, tapi secara keseluruhan emas tetap punya kekuatan yang besar, terbang tinggi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan pasar yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, kita mulai. Indeks dolar Amerika hari ini memang benar-benar seng ada lawan, terbang tinggi rekan trader. Analisa saya menyatakan bahwa dia masih punya peluang untuk bisa terbang lebih tinggi lagi. Minimal dia menyentuh level 98.649. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa masih tetap untuk kembali jatuh lagi di posisi yang lebih rendah, di posisi 98.262. Jadi pada prinsipnya 98 masih tetap akan berjaya pada hari ini. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bersama. Pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar kalau rekan trader lihat Euro USD memang saat ini terjadi pelemahan yang signifikan dan peluang pelemahan itu masih tetap besar. Analisa saya dia akan coba di 1.15844, tapi sekali lagi bahwa pembalikan arah masih bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi harian di posisi 1.16438. Nah ini ya. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat pound sterling secara garis besar pun juga tendensi bearish masih sangat kuat. Analisa saya dia ini masih bisa turun ya, minimal kalau menurut saya pelemahan dia itu bisa sampai di seputaran di seputaran sini rekan trader ya. Menurut saya dia itu bisa sampai di seputaran di sini deh. 1.34254, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih sangat mungkin terjadi dan bisa membuat dia
kembali balik lagi di posisi tertinggi di seputaran 1.34790. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, kita lihat rekan trader, gold. Untuk gold, rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat gold hari ini memang ya secara garis besar dia mengalami sedikit koreksi. Ya, koreksinya sangat luar biasa. Analisa saya koreksi ini masih bisa terjadi, tapi saya berprediksi bahwa koreksi ini bisa terjadi sampai level terendahnya itu di posisi 3.368. Akan tetapi peluang naik pun juga masih tetap ada. Saya memprediksikan dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 3.393.60. Dan untuk USD Yen Jepang hari ini, rekan trader bisa lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang saat ini. Secara garis besar USD full power agak sedikit mengalami penguatan ya. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai 148.245, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah sangat kuat bisa saja terjadi dan bisa membuat dia ini jatuh hingga level terendahnya itu lewat di sini deh kalau menurut saya. Nah, sini 147.448. Nah, ini dia. Ini ya rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Ya, sekarang kita coba lihat di kalender ekonomi. Tadi adalah analisa teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader. Untuk kalender ekonomi, rekan trader, analisa saya bisa bilang bahwa untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak kalender ekonomi. Ya, secara garis besar tidak ada, cuman yang kici-kici. Yang kici-kici. Kata Juan. Yang kici-kici aja ya rekan trader ya. Ini pada prinsipnya yang kecil-kecil aja sih ya. Kici-kici aja rekan trader ya. Tapi nanti pada besok hari baru dia mulai lagi. Dan rekan trader seperti biasa, silakan bergabung dengan kami. Ini adalah website resmi kami. Kami memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader. Tetap semangat terus, dan jangan lupa analisa. Analisa adalah bahan yang paling penting untuk bisa mencapai kesuksesan. Tapi dibutuhkan informasi, dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana pergerakan pasar yang sedang terjadi. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.